Halo, selamat datang. Hari ini kita akan coba bedah laporan keuangan sebuah perusahaan langkah demi langkah. Anggap aja ini sesi mentoring singkat buat Anda. Dan studi kasus kita kali ini seru banget, yaitu PT Segar Kumala Indonesia, yang di bursa saham kodenya gampang banget diingat, buah. Oke, ini dia rencana kita. Pertama, kita kenalan dulu sama perusahaannya. Terus, kita jadi dokter dadakan buat periksa kesehatan neracanya. Setelah itu, kita intip bisnisnya ini untung beneran atau enggak. Lalu, kita lihat cerita pertumbuhannya. Dan terakhir, saya bakal kasih rangkuman poin-poin penting yang wajib banget Anda tahu sebagai investor. Siap? Yuk kita mulai. Langkah pertama, udah pasti kita kenalan dulu. Kan katanya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi, yuk kita cari tahu siapa sih sebenarnya perusahaan di balik kode saham BUAH ini. Inilah dia perusahaan yang bakal kita operasi hari ini, PT Segar Kumala Indonesia Tbk. Kalau Anda cari di aplikasi saham, tinggal ketik aja kodenya BUAH. Gampang banget kan? Nah, bisnis mereka ini deket banget loh sama kita. Mereka bergerak di distribusi makanan. Kenapa ini penting? Karena mereka masuk ke sektor consumer non-cyclicals. Artinya, mau ekonomi lagi naik atau turun, orang tetap butuh makan kan? Nah, produk mereka ini bakal terus dicari. Ini salah satu keunggulan utama mereka. Oke, sekarang kita masuk di bagian yang paling seru. Ngecek pondasi keuangannya. Anggap aja kita lagi medical check-up. Mau lihat seberapa sehat sih neraca perusahaan ini? Kunci paling dasar buat seorang investor itu ya ini. Paham soal keseimbangan antara apa yang perusahaan miliki sama apa yang jadi utangnya. Simple, tapi ini inti dari segalanya. Inilah yang namanya neraca keuangan. Terus kita dapat infonya dari mana? Ya dari sumber resminya dong. Namanya laporan posisi keuangan. Di dokumen inilah kita bisa lihat 3 pilar utama tadi. Aset, liabilitas, sama ekuitas. Oke, kita lihat angkanya di tahun 2025. Total aset atau semua kekayaan yang dimiliki perusahaan ini nilainya mencapai, 487,6 miliar rupiah. Angka ini tuh isinya macam-macam ya, mulai dari uang kas, stok buah di gudang, sampai gedung dan truk-truk pengangkutnya. Nah, dari total kekayaan tadi kita juga harus lihat sisi sebaliknya, liabilitas atau utang. Di sini tercatat angkanya 288,5 miliar rupiah. Ini adalah semua kewajiban perusahaan, misalnya utang ke bank atau tagihan ke pemasok buah yang belum dibayar. Coba deh kita sandingkan begini, jadi kelihatan jelas banget kan, sisi asetnya jauh lebih berat daripada sisi liabilitasnya. Nah, ini sinyal positif pertama nih. Artinya, secara teori, perusahaan ini punya lebih dari cukup harta buat bayar semua utangnya kalau memang diperlukan. Grafik ini ngasih kita gambaran lengkapnya di tahun 2025. Selisih antara aset dan liabilitas itu namanya ekuitas. Gampangnya, inilah nilai bersih perusahaan yang jadi haknya para pemegang saham, yaitu sekitar 199 miliar rupiah. Oke, pondasinya kelihatan sehat. Tapi, pertanyaan berikutnya, bisnisnya beneran nguntungin gak sih? Nah, buat jawab itu, kita harus pindah ke laporan laba rugi. Sumber contekan kita berikutnya adalah laporan laba rugi. Anggap aja ini rapor perusahaan selama setahun. Dari sini kita bisa tahu nilai mereka bagus atau jelek, alias untung atau malah rugi. Coba perhatikan deh lonjakan penjualannya. Dari 2,2 triliun rupiah di 2024 langsung melesat jadi lebih dari 3,2 triliun di 2025. Ini pertumbuhan yang luar biasa banget cuma dalam setahun. Tapi, tunggu dulu. Penjualan tinggi itu belum tentu laba tinggi. Kita harus kurangi dulu dengan modal atau biaya pokoknya. Kalau di perusahaan ini, contohnya ya biaya beli buah dari petani, ongkos kirim ke gudang, dan sebagainya. Jadi, setelah penjualan dikurangi semua biaya-biaya pokoknya, inilah angka yang paling penting. Laba bersih di tahun 2025 itu mencapai 50,3 miliar. Inilah keuntungan bersih yang benar-benar masuk kantong perusahaan. Nah, sekarang ayo kita sambungin semua titik-titik ini. Dengan ngebandingin data 2024 dan 2025, kita bisa lihat dengan jelas gimana sih cerita pertumbuhan perusahaan ini sebenarnya. Coba deh kita lihat tabel perbandingan ini. Menarik banget kan? Di satu sisi kita lihat penjualan dan labanya tumbuh sehat. Tapi lihat deh baris liabilitas. Utangnya juga ikutan bengkak dan naiknya lumayan signifikan. Nah, ini detail yang krusial banget dan harus kita perhatikan sebagai investor. Jadi, dari semua angka tadi, apa artinya buat Anda sebagai investor?
Yuk kita rangkum jadi beberapa catatan penting yang bisa jadi bahan pertimbangan Anda. Gampangnya begini, ada bendera hijau atau sinyal bagusnya penjualan dan laba bersihnya tumbuh kuat. Tapi ada juga bendera merah yang perlu diwaspadai. Pertumbuhan utangnya itu lebih ngebut daripada pertumbuhan aset dan modalnya. Ini indikasi kuat kalau ekspansi besar-besaran mereka itu banyak dibiayai dari utang yang tentunya menambah risiko. Nah, sekarang Anda sudah punya gambaran yang jauh lebih jelas. Di satu sisi ada potensi pertumbuhan yang sangat menggiurkan. Tapi di sisi lain ada resiko dari utang yang terus meningkat. Analisis ini adalah bekal awal buat Anda. Keputusan investasi selanjutnya tentu saja ada di tangan Anda.